Ini kan SOP-nya Bapak internal. Betul. Ya. Padahal ada SOP yang lebih tinggi daripada itu, yaitu SOP dari kementerian. SOP dari kementerian, orang yang ahli, ya, orang yang tahu persis bahwa itu bahaya atau tidak, itu adalah BBWSO, Pak. Dan BBWSO, ya, itulah yang harus bisa menentukan apakah bendungan ini kuat atau tidak, apakah elevasi mana yang paling kemudian kritis, apakah kemudian lumpur yang begitu itu akan menyebabkan nanti berdampak kepada masyarakat. Itu bukan dari PLTA Merica, tetapi dari BBWSO. Saya tanya, apakah Bapak sudah pernah koordinasi dengan BBWSO untuk mendapatkan rekontek? Sudah, Pak. Sudah mendapatkan rekontek? Sudah, saat ini lagi berlangsung lagi, Pak. 4-5 tahun. Bukan rekontek untuk membuka. Oh, jadi gini, kami juga koordinasi, kami juga punya manual, Pak. Kan kami Dan saya tanya setelah ini di sini Pak Dani, Pak Dani, Pak Dani. Kita juga. Nah, yang penting Bapak komit atau enggak? Ini kan masyarakat juga. Ya. Pelanggannya terdampak. Oh, Ya. tapi saya sudah melakukan kami, karena kan anggaran kami di unit Nanti saya akan bicara dengan PLN pusat, Pak. Karena ini adalah masalah yang krusial akan kedepannya. Ini akan terjadi terus-menerus. Kita mengadakan rapat mendadak mengenai tragedi. Saya jelasin tragedi Kalisrayu. Nanti tolong dibagiin lagi. Kenapa tragedi ini? Karena ya, ada suatu kejadian yang menurut saya sangat luar biasa. Dan ini recovery-nya bisa puluhan tahun. Ya. Utamanya adalah adanya ikan-ikan yang ada di Kalisrayu, yang kecil, yang besar itu hampir semuanya mati. Padahal untuk menjadikan ini yang luar biasa, ya, di mana sumber protein, sumber makanan bagi para pemancing yang mencari ikan di sungai ini menjadi hilang. Dan sumber airnya utamanya PDAM itu mati, dan kami itu dicaci maki oleh masyarakat. Direksi dicaci maki, ya. Dewan pengawas dicaci maki. Nah, sedikit kejadiannya adalah karena bendung Merica itu dikuras inflasi. Kami sudah mencoba mencari siapa yang sebetulnya menjadikan ini. Ternyata adalah karena pengurasan atau flushing dari bendung Merica. Dan saya sudah tanya kepada Pak Dwi dari BBWSO, itu juga bendung Merica tidak melakukan koordinasi, yaitu mendapatkan rekontek, karena syarat utama untuk pengurasan, ya, bukan SOP internal, tapi ini SOP masyarakat, SOP yang lebih besar, yaitu dari BBWSO adalah mendapatkan rekontek. Dan rekontek ini belum ada, sehingga ini Pak Kuntoro, Kepala Bendungan Merica PLTA Merica, ini kami undang ke sini untuk bisa menjelaskan kepada kita semuanya. Kita tidak ingin mengadilinya, tetapi kita ingin tahu duduk permasalahannya dan kesalahannya di mana, supaya ini tidak turun lagi, ya. Dan saya harap kalau nanti ternyata dari PLTA betul-betul melakukan kesalahan, satu yang akan saya mintakan adalah PLTA Merica
harus bersedia mengisi ikan-ikan kembali, harus mau menabur ikan sebanyak kira-kira berapa yang mati. Mungkin tidak harus dengan jenis ikan yang sama, karena ikan yang ada adalah ikan endemik yang tidak bisa hidup di tempat lain. Oleh sebab itu yang saya minta. Yang kedua juga ganti rugi kepada BDAM. Yang ketiga adalah permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat Banyumas. Ada 3 hal seandainya nanti itu ada kesalahan prosedur, ada kesalahan dari pemerintah, maka pemerintah harus melakukan itu semua. Dan kejadian ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak boleh terulang lagi. Sekarang saya akan tanya langsung kepada Pak Kunchoro, sebetulnya duduk permasalahan ini bagaimana? Silakan Kepala PLTA bisa jelaskan kepada kita semua. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Dan terhormat Bapak Bupati dan rekan-rekan semua, Forkopindo, jajaran Forkopindo Kabupaten Banyumas. Saya izin berdiri, Pak. Boleh. Jadi kami di sini akan menjelaskan situasinya, dan yang terhormat juga dari BPWS Serayu Pak Dhani, kami akan menjelaskan situasi yang terjadi saat itu. Silakan Pak. Ini izin bendungan. Oke, lanjut. Ini upaya rencana pengamanan waduk sesuai AMDAL. Cuma ada jelas saja. Oke, lanjut. Nah, ini kami jelaskan. Di sini ada kontur. Ada kontur dari tahun 2006. Ini kayak satelit. Ini situasinya masih agak bersih. Kemudian ini tahun 2020. Nah, ini sudah mulai terlihat bapak-bapak sedimen, dan ini waduk merica. Oke, lanjut. Nah, ini kondisi peta genangan sedimen tahun 2021. Yang warna abu-abu ini sedimen yang masuk dari hulu, dari kawasan Dieng. Dan ini dari kawasan Dieng. Lanjut. Nah, ini coba di video Pak dari drone kita ambil. Nah, ini mulai dari hulu yang masuk. Nah, ini kondisi sedimentasi yang terjadi karena waduk merica itu dibangun dari tahun 1989. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, ini pembangkit kita. Dan ini sedimen yang tadi maju mundur. Nah, ini titik-titik sedimen. Titik-titik sedimen yang saat ini terjadi di Pak. Oke, lanjut. Sorry Pak, agak. Oke deh, kalau Pak. Inilah tadi itu video saya ambil dari drone, dan ini dari satelit. Dan ini posisi yang dari Dieng. Karena di kita itu ada 3 sungai. Sungai Sungai Merawu, satu lagi. Ya. Nah, ini kita masuk Pak di sini. Nah, ini posisi pembangkit kita. Ini area waduk kita. Di sini ada namanya powerhouse. Di sini ada namanya bendungan utama. Di sini DDC. Istilah kita DDC drone current. Jadi yang untuk membuang drain. Dan ini spillway. Kalau nah, ini fungsi waduk kita. Jadi ini fungsi waduk kita, yaitu satu sebagai sumber air irigasi dan pembangkit listrik, kemudian juga salah satunya sebagai penanganan sedimentasi untuk melakukan flushing melalui ground pipeline. Lanjut, Pak Agung. Nah, ini data teknisnya. Kita mungkin nanti ini kita juga sampaikan ke rekan-rekan, nanti bisa kita baca. Jadi ada irigasi, ada kita menggunakan 3 unit turbin, ada tadi DDC yaitu maksimum 200 kubik per detik, elevasinya seperti ini.
ada management spillway, maksimum reservoirnya, kemudian auxiliary spillway. Jadi ini kalau sudah tidak bisa masuknya ke sini Pak. Jadi ada 3 fungsi selain sebagai masuk ke turbin sebagai intake, kalau waduk, kemudian untuk kalau ada emergensi masuk ke sini, kemudian ada management. Dan drain cover ini fungsinya juga untuk mengurangi penumpukan sedimen di waduk dan mencegah penyumbatan di power intake. Jadi selain di waduk itu kita terutama mendapat arahan dari Balai Bendungan Besar bagaimana melakukan pengamanan waduk. Lanjut. Nah ini contohnya Pak. Jadi kalau normal seperti ini Pak, yang keluar air, dan ini selama ini kita sampaikan aja kita kalau setiap musim hujan itu pasti seminggu sekali kita melakukan, dan itu timingnya dilihat situasi. Lanjut. Nah ini bentuknya Pak. Yang tadi bentuknya tadi kita drone ada power intake, dalamnya seperti ini Pak. Dalamnya seperti ini. Jadi di sini ada pintu BDC dan di sini ada pintu power intake. Power intake itu untuk masuk air untuk menggunakan turbin. Jadi kalau nanti ada penumpukan. Nah ini bentuk sedimen. Dan batas SOP kita itu dan waduk Merica itu salah satu di Indonesia yang hanya punya pintu ini. Jadi nanti di sini kita melakukan ini konturnya Pak. Oke lanjut. Nah ini bentuk fisiknya. Tadi ini intake-nya yang buat masuk air, dan di sini arah BDC-nya. Oke lanjut. Nah ini kita himbauan kewaspadaan selama ini kita melakukan. Jadi hampir 32 tahun untuk kejadian kemarin itu baru sekali. Dan ini kita melakukan ke kepala desa yang sampaikan aja Pak. Himbauan kewaspadaan karena ada air yang berlebih. Oke lanjut. Nah ini data pemantauan sedimen. Kita ada ada pemantauannya. Elevasinya berapa, bacaan alat apa, kemudian elevasi sedimennya seperti apa. Mungkin nanti bisa di-cross-check oleh teman-teman BBWS. Lanjut. Nah ini hasil pengukuran sedimen pada tanggal 31 Maret Pak. Jadi dari manual book untuk mengamankan waduk tersebut kita punya batas elevasi Pak di sini. Jadi kenapa kemarin dapat masih sedimen mencapai 196 karena batasnya itu cuma 186. Jadi kita melakukan pembukaan pada 31 Maret yang sudah sampai ini normalnya kurang lebih 42 meter. Jadi kemarin isinya sudah mulai lumpur semua. Sebelumnya lumpur sebentar, terus kemudian dalam waktu 15 menit langsung air bersih. Oke lanjut. Nah ini tadi Pak, air intake-nya ini, water intake-nya, ini pembangkitnya. Di bawahnya tadi, water yang tadi. Dan ini Kamis kemarin pada tanggal 31 Maret terdapat penumpukan sedimen. Dasarnya tadi pakai elevasi. Kemudian coba Mas Satu pencet yang ini. Itu Pak, itu sudah mulai gumpalan. Kita juga kaget. Biasanya nggak seperti ini. Ini kita pakai CCTV langsung. Karena ini kan posisinya bahaya. Itu kan luasnya hampir sekitar 20 meter. Kemudian kita stop, ya kan? Kemudian tanggal 6 kita muncul lagi penumpukan sedimen pada bendungan. Oke lanjut. Enter. Nah, enter. Jadi Pak, sedimen yang tadi terlihat dari atas permukaan, di dalamnya itu seperti ini Pak. Nah di sini posisi DDC-nya, dan tiba-tiba ini kita mengindikasikan ininya rontok Pak. Jadi kapasitas kita, dan ini kita bisa melihat, kita berdasarkan pengukuran. Dan kami yang paling cenderung, kemarin karena krusial banget itu genting bagi kami. Karena ini belum pernah terjadi. Kenapa? Seandainya ini kita tidak buka, kalau ini nanti sedimen nutup, akhirnya nutup water intake, nutup DDC tidak bisa dibuka. Akhirnya apa yang kami khawatirkan, air itu larinya kemana-mana. Dan kami khawatir malah bendungannya yang jebol. Nah itu yang coba kami lakukan. Terus terang kami itu stres kemarin
karena itu belum pernah terjadi seumur umur, karena kami tidak bisa mendeteksi ini longsor. Oke, lanjut. Nah ini konturnya, ini yang tadi intek, kemudian ada pintu DDC-nya di tengah dan dia keluar yang tadi seperti video di atas. Lanjut. Nah lampiran, nah ini Pak kronologi kami sudah mulai. Lanjut. Nah ini satelit 2013, dia masih mulai bercak. Lanjut. Enter Pak. Ini 2018 sudah mulai mengental. Lanjut. Ini posisi intek kita. Lanjut. Seroli. Sudah mulai tebal. Lanjut. Jadi kami di 2021 di TW4 itu kami sudah mulai. Itu tadi yang ada dari Banjar, di wilayah Banjar. Ini di peristiwa di 2001 di wilayah Banjar. Jadi banyak tanah longsor karena apa? Daerah Banjar itu tanahnya kalau kering itu gembur, saat hujan itu bablas. Nah ini dokumennya. Kemudian lanjut. Kita di November Pak, kita sudah kantor berkali-kali. Jadi tadi kita ada transport saling kasar sebelum masuk tadi ke intek. Ini kita sampai nunggu begini Pak. Emang kita saat ini masih bisa, karena saat sudah pendangkalan itu sampah-sampah itu masuk ke tempat tadi. Lanjut, nah ini sampai seperti ini. Kita masih alhamdulillah di aman-amannya, di DDC-nya masih aman, belum ada rontokan. Ini kayu-kayu Pak yang kami dapat. Lanjut. Ini Pak sampai ada turbulen di posisi intek kami. Ini semua kehantam semua. Ini yang saringan yang sudah utama. Nah ini kemudian kami juga dapat informasi dari arahan dari Kementerian Pur antisipasi lainnya, yaitu Menteri Pur minta 24.1 bendungan dikosongkan. Disinilah kami sudah mulai komunikasi. Nah ini salah satu contoh kondisi kawasan dia di Februari. Jadi airnya sudah mulai banyak natural lumpur. Bisa ya? Udah nyala Pak, cuman Coba yang ini, kita lanjut lagi. Udah oke, lanjut aja, enter. Enter, tidak. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan Pemda Wonosobo bagaimana RW ini RT ruang rencana tata ruang rencana wilayah. Kita bagaimana mengantisipasi kejadian ini Pak? Karena terus terang waduk kami itu cuma kemasukan aja, karena prosesnya semua dari dulunya. Dan tadi akhirnya tanggal 10 Februari Pak Bupati Wonosobo mengeluarkan edaran bagaimana kita melakukan himbauan kepada masyarakat, sebagaimana beliau juga bercerita bagaimana akan berkoordinasi dengan para bupati-bupati yang berada di sekitar. Dan tugas kami kemarin itu menyampaikan, ini loh Pak, situasi dari tahun ke tahun kondisi tersebut dan ini akan membahayakan situasi. Karena kami sebagai bagian dari pemerintah PLN dan juga BUMN, kita tugasnya memberitahu stakeholder ini loh ancaman-ancaman. Karena apa tadi? Saat Kementerian Pur sudah mengatakan bahwa akan ada indikasi lanina, berarti kami bagaimana menyiapkan waduk itu bisa mengakomodir. Karena pada tahun 1800 itu pernah terjadi badai Tifka, itu sampai ada 11.000 meter kubik per detik. Kalau ini tidak bisa kita tampung, itu akan membahayakan masyarakat sekitar. Makanya kemarin itu kami kaget saat endapan itu gugur. Karena kalau kita telat aja membuka, itu drainnya itu nggak bakal bisa kebuka Pak. Itu ketutup itu pasti. Dan itu yang kami harus cepat memutuskan. Dan ini coba sebelumnya. Dan ini efek kemarin kejadiannya Pak.
udah mulai cikal bakalnya kami dihantam lagi, walaupun kondisi tidak hujan. Nah itu lanjut. Nah ini sampai kita kebalik nih Pak, yang tadi di depan tadi ini kebalik semua. Dan ini situasi situasi yang kami alami karena hampir 33 tahun baru terjadi lereng itu rontok. Alhamdulillahnya memang saat ini dengan rontoknya itu cakupan luasannya jadi bertambah. Ya, kami juga mohon maaf sebelumnya seandainya hal yang kita lakukan ini bertambah kepada masyarakat, tapi prioritas kami bagaimana waduk ini bisa menampung air yang muncul dari hulu. Karena kalau tidak, ini saat pintu-pintu yang diperuntukkan untuk pengamanan itu sudah tertutup, air itu sudah tidak terkendali. Dan posisi kami, waduk ini tidak disetting overtopping. Kalau dia overtopping, dia akan tergerus dan dia akan rontok. Dan itu yang kami cegah. Makanya kemarin kita langsung rapat, kumpul, langsung kita fokusin sampai kita melihat. Dan itu tidak bisa terusan. Karena kalau kita tutup di tengah, nanti ketimbun lagi Pak. Dan itu yang kami khawatirkan karena dalamnya itu sekitar 50 meter Pak, dari permukaan. Dan kita tidak bisa menghentikan laju lambat. Jadi aliran yang masuk sedimen yang masuk ke waduk Merica itu 4 juta ton per tahun. 4 juta meter kubik per tahun. Dan itu kami juga harus tetap kemana, karena kami juga nggak bisa. Karena tadi Dodong tadi, kapan itu keluar lumpur, kapan tidak tahu Pak. Itu aja mungkin Pak penjelasan saat ini. Mohon kami dapat arahan, saran bagaimana kita juga kami juga sudah mulai melakukan penanaman pohon kopi segala macam di sekitar gas, karena wilayah kami di Banjar sampai ke Wonosobo kita juga bekerja sama dengan Pemda Banjar, Pasang, kemudian Wonosobo kita melakukan proses penanaman dan menghimbau masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Itu saja Pak dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun penjelasannya, kejadian ini sudah terjadi. Kalau kenapa bisa begitu, mengapa begini, ini kami tahu Pak, kami bisa mengerti, ya. Tapi kan ini sudah terjadi dan masyarakat itu yang kemudian mendapatkan kerugian. Selain masyarakat yang kemarin itu mendapatkan kerugian, kalau masyarakat yang ikan-ikan sih ya itu malah mendapatkan keuntungan, bukan ya. Tetapi ini masa depan mereka Pak, yang biasanya itu bisa mencari ikan di sungai. Ini mulai dari ini ke depan itu sudah sangat susah mendapatkannya. Mereka akan kehilangan mata pencarian Pak. Nah, ini harus dipikirkan ya, sehingga kita harus segera mungkin ya ini mereklamasi atau merehabilitasi atau memberikan benih ikan lagi kepada masyarakat. Benih ikan yang sudah endemik dan sudah mati itu tidak mungkin bisa dikembalikan Pak. Tidak ada benih ikan seperti tadi bujur basah atau apa tadi, bujur bosok tadi, itu yang dijual di umum, ya sudah, itu nasib ya. Tapi sidak ya, itu bisa Bapak beli ya di pasaran, kemudian ditebar Pak di hulu ya, biar mereka kemudian bisa mencari tempat yang sesuai. Ikan-ikan seperti baceman juga endemik Pak, tidak ada tempat lain. Mungkin ada Pak sejenis itu ada di Jogja. Keong, apakah itu kemudian juga cocok di sini atau tidak? Mendapatkan benihnya juga susah Pak. Mungkin bisa diganti nanti dengan orang perikanan ya, yang tahu persis ikan apa yang kemudian cocok untuk bisa ditanam di situ, sehingga tidak terlalu lama masyarakat itu bisa mendapatkan penghasilan seperti itu lagi ya. Untuk ganti rugi seperti ini Bapak bersedia kan? Oke, nanti tinggal hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya secara logis. Kalau tadi Pak Edi Mahono itu mengatakan berapa jumlah orang yang mendapatkan kilo kalikan jumlah orang, ya itu kan yang dapat, yang mati kemudian kali melaut kan jauh lebih banyak
ya. Sehingga nggak bisa hitungannya kayak gitu gitu. Hitungannya ya menormalkan kembali seperti ini dengan ahli perikanan Pak, ya, ahlinya. Ya. Oke, berarti Bapak sudah komit untuk bisa mengganti kerugian untuk mengisi ikan-ikan di Kali Serayu disesuaikan dengan kondisi terakhir. Nah, kemudian dari PDAM, nah, yang penting Bapak komit atau enggak? Ini kan masyarakat juga, ya. Pelanggannya terdampak. Ya. Nanti saya akan bicara dengan PLN pusat Pak. Karena ini adalah masalah yang krusial akan ke depannya. Ini akan terjadi terus menerus. Mungkin bisa saya jelasin ya Pak, tadi saya coba mau cross-check ulang nambahin. Jadi sebenarnya itu bukan klasim Pak. Ya. Kami di sini kami menjelaskan, kami juga ada manajemen hedging. Kami ada manajemen hedging, dan di sini sudah berjalan. Dan amdal itu sudah keluar 2017 itu oleh Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Kita sudah berjalan. Nah, nanti ini yang coba kami diskusikan dengan BBWS. Saat ada dinamika, rotokan, lereng di bawah air, kami harus bagaimana? Kalau ternyata kami berdampak, lebih kami tutup. Makanya kami juga butuh. Ini seperti apa? Karena kami juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau ternyata dampaknya luas. Makanya kami pemerintah juga. Nah, yang penting Bapak komit atau enggak? Ini kan masyarakat juga, ya. Pelanggannya terdampak. Ya. Saya sudah bilang kemampuan kami karena kan anggaran kami di unit Nanti saya akan bicara dengan PLN pusat Pak. Karena ini adalah masalah yang krusial akan ke depannya. Ini akan terjadi terus menerus. Mungkin bisa saya jelasin ya Pak, tadi saya coba mau cross-check ulang nambahin. Jadi sebenarnya itu bukan klasim Pak. Ya. Kami di sini kami menjelaskan, kami juga ada manajemen hedging. Kami ada manajemen hedging, dan di sini sudah berjalan. Dan amdal itu sudah keluar 2017 itu oleh Pak Gubernur. Ya, Pak Gubernur. Kita sudah berjalan. Nah, nanti ini yang coba kami diskusikan dengan BBWS. Saat ada dinamika, rotokan, lereng di bawah air, kami harus bagaimana? Kalau ternyata kami berdampak, lebih kami tutup. Makanya kami juga butuh. Ini seperti apa? Karena kami juga nggak bisa ngapa-ngapain kalau ternyata dampaknya luas. Makanya kami dapat arahan yang diutamakan itu bukan listriknya, bendungannya Pak. Itu aja sih. Ini saya juga mohon saran dari tadi. Saya juga terima kasih saat Pak Bupati saya ngajak BWS berkoordinasi dengan para bupati untuk bagaimana mengantisipasi ini. Karena tadi kami juga tidak bisa karena posisi tadi drone tadi itu kami cuma melihat SOP-nya aja Pak, sesuai dengan manual yang dibuat oleh pembuat waduk tersebut. Itu aja sih Pak, informasi yang coba saya jelaskan. Walaupun gimana sudah terdampak dan kami komit tadi yang informasi kemudian ke depan kami akan berhubungan dengan saya harus lapor ke atasan. Kami komit akan bagaimana koordinasi. Itu aja Pak Bupati. Kira-kira kebalikan jadi kata Perwakilan pelanggan kepada ini bukan menuntut jadi rugi. Dia menuntut Pak Agus itu dipecat. Itu nggak tahu. Jangan malah diterima itu nanti menuntut aja harus bertanggung jawab. Ini dampaknya kan saya itu diminta masyarakat Pak. Itu direksi pecat aja gitu kan. Lo direksi pecat gimana yang salah itu PLTU. Kami siap menjelaskan. Kami siap. Jadi walaupun gimana ini juga bagian dari tanggung jawab kami siap Pak Bupati. Oke, Bapak komit ya untuk memberikan ganti rugi ya, ganti rugi kepada Mas untuk menanam ikan lagi di di sungai ya. Hitung-hitungnya nanti bersama-sama.
Nanti hubungi ke siapa Pak? Nanti bersama-sama Pak, nanti kita dirikan tim, bentuk tim ya, dari perikanan, ya, dari masyarakat sekitar kecamatan itu, sehingga nanti akan keluar berapa sebetulnya dibutuhkan untuk menghidupkan kembali mata pencarian masyarakat mencari ikan. Itu aja. Kita yang udah terjadi ya sudah, nggak bisa dihidupkan lagi kan. Jadi ini bapak-bapak dari Lumpur, yang pertama terutama kepada para wartawan itu adalah penjelasan bahwa kejadian yang seperti itu, yaitu Sungai Serayu seperti bubur sumsum, ikannya pada mati, PDAM kemudian mati, masyarakat menjerit, dari irigasi juga ada banyak kerusakan, tumbuh ya. Ini dari kesalahannya udah diakui, itu adalah dari PLTU Merica. Tetapi PLTU Merica juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena melaksanakan SOP dalam keadaan darurat. Kesalahannya dari PLTU Merica adalah walaupun keadaan darurat harusnya koordinasi dengan BBWSO, BBWSO ya, dan pemerintah daerah yang dihilir itu tidak dilakukan. Oleh sebab itu kita harus melakukan beberapa langkah ke depannya supaya ini tidak terulang lagi ya. Supaya tidak terulang lagi itu tidak hanya sekedar bicara ya, harus dirumuskan sebab-sebabnya, harus dirumuskan apa yang akan terjadi kemudian ya. Kalau dredging itu Bapak itu maintenance uang kuku Pak. Artinya kalau dredgingnya Bapak itu sedikit, kalau banyak kemudian Bapak buang, kemudian lumpurnya bisa dikonversi ke batako, kemana, ke apa, kemudian jadi mata pencarian sekitarnya, itu lebih baik Pak. Jadi Bapak gelontorkan. Gelontorkan ya gelontorkan yang normal-normal saja, supaya kalaupun gelontorkan ya, karena ini tidak ada PDAM, tidak ada masyarakat. Yang satu adalah kalau masalah warna itu sudah masalah banyak, tapi masalah matinya ikan itu harus dianalisa itu. Ya. Ikan itu digelontorkan seberapa banyak atau darah mana yang digelontorkan, itu yang kemudian mati, itu yang kemudian Bapak cegah. Jadi Bapak itu boleh aja, ya, membuang itu yang tadi dari situ, tetapi bagaimana caranya supaya tidak terjadi situ. Kemudian juga masyarakat keluar. PDAM itu ada kekeruan yang disebut dengan NTU ya. NTU itu maksimal itu 1000 sebetulnya Pak. Kalau di atas 1000 itu Bapak harusnya sudah berhenti. Atau bagaimana caranya infonya sedemikian rupa sehingga nanti pada waktu Bapak ada maintenance itu tidak sampai mencapai kekeruan 1000 NTU gitu. Yang penting itu. Kalau itu terjadi Bapak bisa normal kembali. Tapi kalau kemudian ternyata walaupun bagaimana berusaha ya, ternyata tidak mungkin itu terjadi, akan lebih kita harus ada solusi Pak. Yang mendapatkan solusi seperti ini bukan dari Bapak, itu kan membutuhkan uang yang miliaran, puluhan miliar Pak. Ya, itu harus ada teknologi baru. Bapak tidak bisa dengan teknologi penjualan yang seperti ini akan mengatasi itu semua. Bapak harus sekali kita bicara dengan TPU Pak. Ya. Bagaimana ini solusi itu? Ini harus orang-orang yang betul-betul memang ahli bendung dan cara mengatasi kondisi seperti ini. Nanti Pak Asekwanto, Pak Irawati kan dokter khusus untuk masalah air. Coba analisa dan bikin surat ke Menteri ya tentang